warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nur Rasyida. Saya mengajar mata pelajaran Akidah Akhlak Iman Kota Surabaya, sekaligus mahasiswi PBG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Unsyah Wasil Kediri dengan nomor induk mahasiswa 25109180. Pada hari ini, Jumat 3 Oktober 2025 akan melaksanakan uji kinerja di Kota Surabaya. Berikut video praktik pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, salatan wa salam ala alika wa ashabika wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, kesempatan untuk terus thalabul ilmi. Mudah-mudahan senantiasa teriringi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemudahan dalam mencari ilmu, kita diberikan kesuksesan dunia akhirat. Ya anak-anak sekalian, alhamdulillah sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Agar pembelajaran kali ini diberi manfaat dan kita diberi kemudahan. Ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Mas Darel, silahkan kembali ke tempat ya. Oke anak-anak sekalian, alhamdulillah untuk mengawali kegiatan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Madrasah ya. Kami mohon untuk semuanya bisa berdiri. Indonesia tanah airku, anteng abadiku. Di sana aku berdiri, jadikan hidupku. Santun berwibawa, RANINTSMA, bahu-membahu turut berjuang, membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Anak sekalian, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, semangat semuanya ya. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita akan belajar tentang materi kita selanjutnya. Namun sebelum itu, adakah yang tidak hadir hari ini? Coba Ustazah cek dulu ya. Saya Ustazah cek hadiran terlebih dahulu. Oke. Ahmad Jalaluddin hadir. Aisyah Amalia hadira. Alicia Rizka hadira. Ayub Bayahaki, Dareli Zabrian. Oke, Gujab Evaldo. Oke, Muhammad Haidar, Muhammad Syahril, Muhammad Taufik, Isna Zakia, oke, Kizaya Augi, oke, Rifda Aufa, hadira. Nadia Nisrina, hadira. Rabbi Hidayat, hadir. Zahra Sarlita. Oke, alhamdulillah. Hari ini nihil ya anak-anak sekalian. Alhamdulillah. Oke. Anak sekalian, masih ingatkah materi kita di pekan yang lalu? Ada yang masih ingat materi kita di pekan yang lalu? Kita
Kemarin di pekan yang lalu belajar tentang apa? Tasamu. Tentang tasamu. Oke, good job. Apa itu tasamu, Nak? Toleransi. Oke, good job. Ayo, ada yang lain? Apa mana dari tasamu? Saling menghormati satu sama lain. Saling menghormati satu sama lain. Oke, good job. Yang namanya tasamu bermakna dari asal kata ya, tasamu yakni bermakna toleransi atau bersikap tenggang rasa. Oke. Dalam tasamu di dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah apa? Penjelasannya? Surah Al-Hujurat ayat 13. Oke. Bagaimana implementasi kita terhadap tasamu? Bagaimana ciri-ciri orang yang bersikap tasamu? Membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan apa maksudnya? Tidak membeda-bedakan ras atau agama. Oke, good job. Lantas apabila di antara kita ada yang tidak menerapkan sikap tasamuh, apa yang terjadi? Akan terjadi? Antara individu dengan individu itu tidak saling percaya. Oke, good job. Ada yang lain? Kira-kira apa akibatnya ketika kita tidak bisa menerapkan tasamuh dalam kehidupan? Ada yang lain? Adanya diskriminasi atau ketidakadilan. Oh, adanya diskriminasi, iya. Hadirnya tasamuh itu menimbulkan ketenangan sehingga tidak terjadi diskriminasi atau perpecahan di antara umat. Oke, kira-kira apa manfaatnya anak-anak sekalian tasamuh ketika kita terapkan dalam kehidupan? Timbul keharmonisan dalam bersosial, lalu kita kayak hubungan antar manusia itu dapat terjadi. Oke, good job. Ada yang lain? Silakan, Mbak. Kita tuh dari tenang, terus juga hidup saling merukun. Oke, memang itu adalah tujuan dari adanya Islam yang rahmatan lil alamin, menghadirkan ketenangan di antara umat manusia. Oke, baik anak-anak sekalian, alhamdulillah luar biasa. Jenengan masih ingat, masih bisa mempelajari ya materi kita yang lalu. Maka untuk materi kita saat ini ada korelasinya, bahwasanya implementasi dari tasamuh itu merupakan prinsip dari adanya tawasud. Apa itu tawasud? Di antaranya ketika ada perpecahan di antara umat tadi ya, ketika ada perselisihan di antara umat, itu kita tidak boleh condong membela kepada orang yang benar, pun tidak boleh menyalahkan mereka-mereka yang salah. Sehingga apa yang harus dihadirkan adalah sikap tengah, yakni tasawud. Ya, tawasud, mohon maaf. Oke, luar biasa. Sebagaimana tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak sekalian, bahwasanya kita jenengan semuanya diminta untuk menunjukkan makna, kemudian pentingnya upaya memiliki sikap tawasud dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana demi keutuhan NKRI. Seperti itu ya. Maka kita hari ini akan belajar tentang tawasud. Apa itu tawasud? Oke, sebelum itu silahkan simak video berikut. Saya kemarin bikin makalah untuk 100 harinya guru saya di AJB Square. Tapi judul Al-Intisar Limati Sayyidina. Itu diantara yang saya tulis adalah Sayyidina Umar itu pernah diprotes sama banyak sahabat, termasuk Abu Bakar, karena Abu Bakar ke Umar ini lewat menunjukkan. Kata para sahabat, ya Abu Bakar, kamu memasrahkan umat ini ke akhlakil nas, orang paling kasar, yaitu Umar. Tapi apa? Ketika ada sahabat yang memberanikan diri tanya Sayyidina Umar, namanya Abdurrahman bin Auf, kenapa engkau kasar pada umatnya Rasulullah SAW? Jawabnya Umar itu unik. Fawwah, lakot lintu, hatta khasyitu waha fillah. Asesmen awal, diagnostik kepada panjenengan semuanya. Maka untuk menentukan dari hasil asesmen awal itu ada muncul karakter pembelajaran panjenengan. Karakter belajar panjenengan ada yang visual, ada yang auditori, kemudian ada yang kinestetik. Kira-kira dari sini silahkan jenengan langsung berkumpul sesuai dengan karakteristiknya. Yang visual langsung berkumpul, yang auditori langsung berkumpul, dan yang kinestetik langsung berkumpul masing-masing. Oke? Anak sekalian, sekarang sudah duduknya berkelompok sesuai dengan karakteristik
belajarnya masing-masing. Mana yang auditori? Yang auditori, oke, good job. Kinestetik? Kinestetik. Yang visual? Oke, good job. Kan anak sekalian, kita masuk dalam pembahasan materi pada pagi hari ini, yakni tentang tawasud. Apa itu tawasud? Tawasud adalah sikap tengah yang dimana bisa disebut sebagai sikap moderat, ya, dalam berpikir, berperilaku, dan berucap. Sehingga yang dikatakan tawasud itu tidak hanya secara lisannya saja. Oh, saya nggak membela siapa-siapa. Tapi itu harus juga dibuktikan dengan perbuatan kita, kemudian dengan cara berpikir kita, olah pikir kita, statement kita, dan seterusnya. Dan hal-hal yang demikian, sikap kita yang demikian itu yang menghindarkan diri kita dari sesuatu hal yang ekstrim atau liberal. Oke, ada nama lain dari sesuatu hal yang ekstrim itu disebut dengan ifah, yakni adalah berlebihan. Maknanya adalah berlebihan. Maksudnya bagaimana? Orang yang berlebihan dalam beragama atau orang yang berlebihan dalam bersosial itu terkadang juga tidak boleh. Karena sejatinya orang bersikap segala sesuatu tidak boleh berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, ya. Allah tidak menyukai orang-orang yang bersikap berlebihan. Artinya apa? Kita harus bersikap sewajarnya saja, sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan keperluannya. Kemudian yang kedua, atau disebut dengan tafrid, atau yang dimaknanya adalah kurang atau meremehkan. Ini adalah golongan orang-orang yang liberal. Mereka selalu meremehkan apa itu ajaran Islam. Terkadang mereka tidak mau sholat. Cukup beriman cukup di hati saja, mengimani Allah, tapi tidak mau melaksanakan ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah. Maka itu yang sesuatu hal yang keliru. Anak-anak sekalian, ya. Tadi ketika berlebihan dalam beribadah, udah saya beribadah aja, sholat aja, ngapalin Quran aja, nggak usah bekerja. Kira-kira bagaimana seperti itu? Kita dapat makan dari mana? Ya? Kalau tidak ada usaha terkait urusan duniawi, kan demikian. Sehingga hal yang demikian harus diimbangi, itu disebut dengan sikap tawasud. Oke, demikian anak sekalian materi yang sudah saya sampaikan terkait tawasud. Kira-kira ada yang masih bingung? Ada yang ditanyakan? Oke, Bu. Silakan Mas Taufik. Bagaimana cara kita menunjukkan sikap tawasud dalam beribadah agar tidak dianggap berlebihan atau kekurangan dalam beribadah oleh orang lain? Oke, good job. Pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak sekalian, kita dalam beribadah untuk bisa menerapkan sikap tawasud sesuai dengan syariat yang ada. Artinya apa? Kalau ibadah, kalau sholat, kalau menjalankan muamalah, ya sesuai dengan syariat. Bagaimana batasannya? Contoh, ketika kita berjamaah, jenengan jadi imam, Mas Taufik, ya. Kemudian sholat subuh, masya Allah, baca surahnya itu surah Al-Baqarah, ya, 50 ayat dibaca. Awal ayat itu dibaca, masya Allah. Itu memang bagus. Apabila dilakukan secara sendiri, tapi ketika jenengan berjamaah, tolong jangan terlalu panjang baca surahnya, ya, dan juga jangan terlalu pendek. Katakanlah nun, Allahu Akbar juga tidak. Ya walaupun dikatakan sunnah, tapi jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu kurang. Artinya sesuai dengan porsinya. Kenapa? Kalau jenengan baca Al-Baqarah 50 ayat, kasihan makmumnya. Nah, anak-anak sekalian, silahkan setelah ini jenengan masing-masing kelompok untuk melaksanakan diskusi. Apa yang diskusikan? Silahkan jenengan cari problematika di masyarakat tentang penyelewengan dari sikap tawasud. Plus sertakan solusinya sesuai yang ada di LKPD yang sudah Ustazah bagikan, ya. Yang sudah Ustazah bagikan, silahkan itu dikerjakan secara berkelompok. Nanti masing-masing menyampaikan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Oke, selamat berdiskusi. Iya, contoh konkretnya di masyarakat. Kira-kira bagaimana? Adakah penyelewengan? Mungkin di antara kita, di antara panjenengan menemukan kasus-kasus terkait penyelewengan dari tawasud. Sudah menemukan problematikanya? Oke. Oke, good job. Kayak merasa yang paling benar agama kita yang terbaik, mereka yang menjelek-jelekkan agama lain. Ya, anak-anak sekalian, jenengan sudah menyelesaikan diskusinya?
Sudah selesai, alhamdulillah. Oke, nanti secara bergantian silahkan panjenengan bisa mempresentasikan hasil diskusinya sesuai dengan apa namanya tupoksi pembelajarannya. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Maka siapa ya kira-kira yang maju terlebih dahulu? Visual? Oke, visual. Kelompok visual silakan maju. Silakan sampaikan hasil diskusinya. Penyimpangan sikap tawasud tadi. Nah, salah satu problematika yang kita temukan adalah seringnya suatu terjadi kontra di masyarakat itu dalam hal kayak merasa agamanya itu yang paling benar, merasa agamanya yang paling baik, sampai-sampai dia ini selalu menjelek-jelekkan agama yang lain gitu. Dan salah satu contoh kasusnya yang kita temui adalah itu kayak penolakan pembangunan rumah ibadah agama lain. Oke, anak-anakku sekalian, luar biasa. Jenengan masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Luar biasa dari apa namanya kelompok auditori juga luar biasa dengan apa namanya problematika dan solusi yang sudah dikemukakan, yang disarankan. Kemudian dari visual pun demikian dengan yang dari kinestetik, luar biasa. Oke, anak-anak sekalian, ini hanya sebagai tambahan saja. Ada contoh kasus di tengah-tengah masyarakat kita terkait apa namanya pengaruh ekstremisme di masyarakat yang dimana mereka masih belum memahami. Terkadang masih banyak orang itu sebagian belum paham mana mereka golongan-golongan yang radikal, mana golongan-golongan yang ekstremisme. Itu sangat membahayakan. Ketika mereka menemui orang-orang yang radikal atau bahkan orang-orang ekstremisme, kemudian mereka diberikan statement-statement yang menurut pandangan mereka benar, kemudian dari orang yang belum tahu ini menganggap, oh iya itu benar, pemahamannya demikian benar, berarti saya belum tahu sebelumnya, akhirnya diikuti. Hal-hal yang demikian itu betul-betul harus kita hindari ya anak-anak sekalian ya. Mungkin dari salah satunya itu adanya tekanan sosial di antara masyarakat ya. Mungkin kurangnya jiwa sosial kita bersosialisasi dengan sesama individu, sama manusia, adanya kekurangan demikian. Oke, anak-anakku sekalian, setelah ini kita jenengan sudah diskusi, maka selanjutnya akan ada asesmen bagi panjenengan semuanya. Silakan itu nanti di barcode, ya, di barcode, diakses linknya, kemudian dikerjakan kuisnya, ya, ada kuis. Oke, sudah ya, sudah. Oke, siapa the winner-nya? The winner-nya Mas Taufik. Oke, beri aplaus buat Mas Taufik. Luar biasa. Ya, luar biasa. Berarti kalau sudah menjadi the winner, secara otomatis sudah mulai paham ya dengan materi kita hari ini ya. Oke, alhamdulillah luar biasa. Yang lain pun juga demikian. Jangan patah semangat, oke? Dan anak sekalian, kita sudah kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Maka kesimpulan dari pertemuan kita pada siang hari ini terkait tema tawasud, yakni adalah sikap tengah, sikap moderat, yang dimana kita tidak boleh menyalahkan orang-orang, katakanlah mereka yang tidak melakukan syariat Islam, mereka yang mungkin pandangan kita salah, kita tidak boleh memandang mereka salah, walaupun sejatinya mereka adalah salah, ya. Tapi kita tidak boleh menyalahkan mereka. Mungkin dari kesalahan dari mereka itu ada kekhilafan yang pernah dilakukan atau bagaimana. Kemudian pun demikian kita pun tidak boleh terlalu menguatkan mereka yang ya Allah mereka dalam beragama kok luar biasa. Tidak boleh terlalu mengunggulkan orang-orang demikian. Karena yang wajib kita agungkan adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan anak sekalian, alhamdulillah. Pada siang hari ini sudah, mari kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak sekalian. Insyaallah pertemuan kita berikutnya akan membahas tentang ukhuwah, ya, ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan panjang umur. Apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Akhiran, wallahu musta'an ila sabir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.